Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memperoleh Hidup yang Kekal, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 15. Yesus bersabda, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus bersabda kepada Nikodemus demikian, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, hidup duniawi tergantung pada uang dan benda. Kenyataan ini tidak bisa dibantah. Bukankah manusia hidup di dunia, dan bukankah manusia terdiri dari daging dan darah? Memang, begitulah kenyataan hidup manusia. Untuk mempertahankan hidupnya sebagai makhluk duniawi, manusia memerlukan bahan makanan agar tubuhnya kuat dan sehat. Seperti makhluk hidup lainnya, manusia memang harus makan. Jika tidak ada bahan makanan, bahkan air putih sekalipun masuk ke badannya, orang itu akan menderita sakit, bahkan bisa hingga meninggal. Manusia juga membutuhkan banyak sekali benda-benda untuk membantunya menjalani hidup. Benda-benda itu sebenarnya adalah bantuan untuk anggota tubuh. Topi untuk menutupi kepala, kacamata untuk membantu melihat, tongkat untuk memperpanjang tangan, kursi agar duduk terasa nyaman. Pada zaman modern ini, benda itu berkembang dalam teknologi sehingga kita terbiasa dengan komputer dan internet. Dengan makanan, uang, dan benda, kita bisa hidup di dunia. Saudara-saudari terkasih, selain makanan dan benda, hidup manusia sangat tergantung akan orang lain. Bukankah manusia itu memang makhluk sosial?
Justru di dalam keberadaannya bersama orang itu, seorang manusia sempurna sebagai pribadi. Manusia yang hidup sendiri dan menolak bersama orang lain adalah manusia yang sakit. Itulah sebabnya sejak bayi seorang manusia diajarkan untuk bergaul dengan orang lain. Inilah alasan yang menyebabkan seorang anak disekolahkan, agar ia terbiasa bertemu dengan orang-orang lain. Bukankah hidup manusia kemudian di dalam pekerjaan, di dalam hidup bertetangga, di dalam hidup berkeluarga mensyaratkan kemampuan hidup bersama orang lain? Apa syarat seseorang bisa diterima di dalam pergaulan sosial? Tentu saja, kita harus sesering mungkin secara fisik berada bersama orang lain. Kita bagian dari mereka. Kita bukan orang asing. Syarat berikutnya adalah kita mau berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar kita tanpa pandang bulu. Kebiasaan menyapa dan mendengarkan dengan sopan membuat kita diterima baik oleh tetangga kita. Kita mau berbaur dengan pembicaraan bersama dan tidak berdominasi pembicaraan. Dengan hadir dan berkomunikasi, kita bisa hidup bersama orang lain. Saudara-saudari terkasih, air baptis yang pernah kita terima telah mengubah hidup kita dari manusia jasmani menjadi manusia rohani. Jangan mengaku sebagai orang Katolik kalau masih memperebutkan uang dan benda. Hidup di dalam iman akan Yesus yang tergantung di kayu salib menjadi dasar keberadaan kita di dunia. Keselamatan dari dosa karena sudah ditebus oleh Yesus menjadikan kita selamat. Jika demikian, hidup kita harus disambungkan dengan salib itu. Artinya, kita harus bersama Yesus memanggul salib kita di dunia. Pantang bagi kita sebagai murid Yesus menolak berbagai salib dalam hidup sehari-hari. Beban hidup sehari-hari, tanggung jawab dalam pekerjaan, hubungan dengan orang lain yang kurang harmonis, penyakit yang harus ditanggung, kekeringan dalam hidup rohani harus disatukan dengan salib Yesus. Inilah yang menyebabkan ada komentar dari masyarakat umum. Kok orang Katolik itu tetap tersenyum, tetap bersemangat walaupun memiliki masalah? Salib Yesus itulah yang membuat kita hidup. Apakah kita masih hidup karena daging? Apakah kita sudah menyandarkan hidup kita kepada salib Yesus? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kemanusiaan kami masih berada di dunia ini. Kami masih mendahulukan kebutuhan akan uang dan makanan yang tidak pernah membuat kami terpuaskan. Semoga Roh-Mu membuka mata iman kami akan salib Yesus Kristus, di mana kehidupan kami tergantung kepadanya. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.